Welcome to Articles. Kenapa kita sering ngebahas kasus-kasus dari Asia Tenggara? Ya karena sudah punya kontributor resmi yang mengirim data secara detail untuk dibahas di sini. Sekarang saya udah dapat izin untuk memperlihatkan semua wajah tokoh aslinya, termasuk si remaja yang masih duduk di kelas 1 SMA. Jomo Pantali merupakan pemuda yang berasal dari wilayah Nong Kiau, negara Laos, kelahiran tahun 96 dan merupakan abang sulung yang baik. Kenapa saya bilang baik? Karena paham betul kondisi keuangan orang tuanya sebagai buruh tani. Jadi pemuda ini kerja keras, merantau untuk bisa dapat uang mengurangi beban keluarga, sekaligus bisa membantu 5 adiknya yang sebagian besar masih bersekolah. Jomo emang bernasib baik karena dia ulet dan jujur, hingga pada tahun 2021 setelah pandemi langsung ke kota Savannakhet, diberi modal oleh mantan bosnya saat dia menjadi supir pribadi untuk membuka usaha penjualan alat memancing dan juga toko handphone yang menjual Android serta iPhone sekaligus memperbaiki ponsel yang rusak. Keahliannya banyak dipelajari secara otodidak. Jomo emang hobi memancing dan sering ikut kemana aja bersama komunitasnya, asal jangan mancing keributan. Hubungannya dengan mantan majikannya sangat akrab, yang kemudian menjadi pembimbing spiritualnya juga. Pokoknya salut sih sama dia yang udah bisa mandiri sejak 2023 saat berusia 27 tahun. Punya 3 jenis usaha meskipun masih skala kecil, tapi kan udah menggaji karyawan. Adik-adiknya terbantu dalam pendidikan dan orang tuanya juga tertolong dengan mulai merenovasi rumah mereka di Nong Kiau. Sementara sejak awal 2024 saat berusia 28 tahun, si Jomo melakukan tunangan bersama sang kekasih yang rencana akan menikah pada akhir tahun 2024 nanti. Nah, pada bulan Mei 2024, adik nomor 5 dari Jomo yang bernama Tommy, usia 15, datang dari kampung ke Savannakhet dengan rencana akan masuk SMA di kota tersebut dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung sang abang. Dia pikir sudah saatnya mengajarkan Tommy hidup mandiri dengan memperkenalkan pada pekerjaan seperti menjaga konter handphone ataupun mempelajari perdagangan alat pancing. Remaja ini mah senang aja karena emang dia dan abangnya adalah tulang punggung keluarga. Dari 6 bersaudara, cuma mereka laki-lakinya. Jadi wajib belajar dan bertanggung jawab dalam membantu ekonomi. Makanya tinggallah si Tommy bersama abangnya di rumah kontrakan dan diperkenalkan juga dengan bos majikan yang memodali Jomo. Sejak bulan Juni 2024, pemuda tersebut sudah didaftarkan untuk masuk ke SMA Internasional Panyatip dan sepulang sekolah menjaga toko handphone abangnya. Cukup lancar kok dagangnya karena udah turun langsung selama sebulanan penuh sebelum tahun ajaran dimulai. Jadi nanti si Jomo bisa pergi ninggalin tempat usaha kalau lagi ada urusan lain ataupun sedang ikut mancing bersama komunitasnya. Walaupun usianya masih cukup muda, namun wajah Tommy sanggup bikin empok-empok yang mampir ke konternya kegeeran karena emang dia kan jago bercanda. Usaha handphone ini berada di Ruko Kaisone Pongfihan yang berada dekat dengan pusat perbelanjaan Savannah High-Tech, tepat di seberang komplek perumahan Victoria. Jadi emang ada aja orang kaya dari komplek yang mampir buat nanyain pelindung layar handphone, kepala charger, atau aksesoris pendukung lainnya. Suka diajakin ngobrol kok sama Tommy dan juga digoda dikit-dikit hanya sekedar bergurau. Mereka juga udah cukup kenal dengan Jomo sebelumnya, makanya kehadiran si Tommy memberi nuansa baru bagi cewek-cewek yang muncul di konternya buat diisengin. Seru pokoknya karena pemuda itu sangat lugu dan nurutan. Bahkan beberapa janda yang sebelumnya sering tebar pesona kepada Jomo malah lanjut sekarang flirting pada Tommy. Digoda baliklah sama dia masih dalam batas kewajaran supaya barang jualanannya bisa laku. Ini kan bagian dari marketing.
Ada seorang wanita bernama Puli Songbolong yang merupakan model bikini serta rajin nongol di aplikasi live streaming dengan keseksian tubuhnya. Berusia 31 dan merupakan kawan dekat dari Jomo. Tinggalnya pun di komplek Victoria yang terkadang suka jajan di sekitaran ruko dan malah hobi mampir serta nongkrong di counter handphone hanya sekedar buat ngobrol sama Tommy. Puli sudah menikah selama 3 tahun dengan seorang pria, namun selama 2 tahun terakhir dia ini LDR dengan suaminya yang merupakan DJ di sebuah klub yang ada di negara Thailand. Puli belum bisa ikut pindah ke sana karena ada kontrak kerjaan yang harus diberesin sampai akhir 2024. Nah, sering nih dia bercanda dengan Tommy hingga akhirnya tukeran nomor handphone dan iseng menyuruh pemuda itu mampir kalau lagi tidak repot. Tentu aja si Tommy yang masih lugu ngerasa penting untuk nambah teman di Savannah di luar kawan sekolah supaya memperluas koneksi. Dia pun memberanikan diri main ke rumahnya Puli dan sering diajakin makan serta minum enak. Terkadang dipeluk dan dikecup sambil diajakin tidur siang karena emang Tommy lucu dan imut. Perempuan ini juga iseng banget sampai nanya-nanya apakah remaja seusia dia udah bisa tegang dan keras. Banyak hal ditanya mengenai kejantanannya hingga bikin mereka berdua nekat untuk menjajal serta membuktikan apakah benar Tommy sudah bisa main dan menggoyang layaknya pria dewasa. Lah ternyata bisa, ya iyalah lawong udah akil balik. Selama bulan Juni 2024 sudah 3 kali diundangnya Tommy guna memadu kasih tanpa pengaman karena pemuda itu ngerasa risih katanya kalau pakai karet-karet latex begituan. Dalam masa bulan Juni tersebut juga, ternyata ada emak-emak lain yang biasa akrab dengan Jomo dan beberapa kali mampir ke konter buat memperbaiki handphone serta tablet milik anaknya. Dia adalah Ibu Dapia Bonuksa usia 35 tahun yang sudah menikah dan memiliki seorang putra berusia 11 tahun. Perempuan ini bekerja bidang perbankan dan suaminya yang bernama Kambao adalah pengangguran. Cerita dikit mengenai Kambao yang selama 4 tahun terakhir menderita penyakit varikokel, yaitu pembengkakan pembuluh darah vena di skrotum atau di biji kemaluan hingga membuatnya mandul sejak usia putranya 7 tahun. Sering menjalani pengobatan yang nampaknya tidak ada perkembangan. Mereka pun mikir ya udahlah nggak usah nambah anak lagi, mungkin rezekinya emang segitu. Nah, Ibu Dapia ini rada centil dan dulu si Jomo sering kena goda, bahkan burungnya suka mendadak dipencet sama perempuan tersebut. Tapi sejak Jomo bertunangan ya udah nggak pernah lagi digangguin. Dan sekarang ada Tommy yang usianya cuma beda 4 tahun dengan putra Dapia. Harusnya bisalah dia anggap sebagai anak juga, tapi karena genitnya nggak ketulungan ya kena goda dan kena pencet juga si Tommy. Sebenarnya perlakuan seperti ini beberapa kali dialami oleh remaja tersebut karena ada aja tante-tante iseng yang gemes dan main cengkram. Dia nggak ngeh kali ya bahwa itu termasuk pelecehan ya selagi tidak bikin sakit pikirnya. Bahkan bukan cuma tante-tante, om-om pun beberapa kali suka iseng megang anunya dan Jomo udah sering ngomel pada orang yang ngegrepe-grepe adiknya. Tapi kalau nggak dilihat, si Tommy segan ngadu-ngadu pada sang abang. Di bulan Juni 2024 bersamaan waktunya ketika Tommy sering mampir ke rumah Puli, dia juga beberapa kali diajakin main ke rumah Bu Dapia saat weekend ketika suami dan anaknya ikut acara berkemah ataupun olahraga di gelanggang. Dapia yang kata teman-temannya suka jajan pria PSK ini sangat mahir dalam memainkan kata-kata godaan hingga berhasil merenggut kejantanan Tommy yang masih sangat polos. Kadang ya bocah-bocah begini sulit menolak karena takut atau baginya itu pengalaman baru yang menyenangkan tanpa mikir efek ke depannya. Pokoknya enak dan selama ini cuma bisa dilihat dari situs dewasa. Ternyata melakukannya jauh lebih menantang serta bikin ketagihan. Dapia berhasil menengguk lendir Tommy sebanyak 5 kali dalam masa waktu 1 bulan aja pada Juni tersebut. Gila emang, dan ternyata pemuda itu berhasil menyembunyikan segala permainannya dari sang abang. Malah beberapa kali dikasih uang jajan oleh Dapia, Puli, dan seorang waria tajir yang membuka salon kecantikan sejajar dengan konter tersebut. Waria itu juga berhasil ya menenggak kejantanan Tommy karena mengiming-imingi duit. Yaelah Tom.
Pada bulan Agustus 2024, ternyata Tommy diajarin untuk ngehandle toko peralatan pancing abangnya yang berjarak sekitar 6 kilometer dari konter handphone, hingga dia pun jarang bertemu lagi dengan para perempuan tersebut. Sampai beberapa bulan kemudian, terjadi keributan di awal Oktober 2024 saat Dapia kaget bahwa dirinya hamil 3 bulanan, padahal suaminya kala itu sudah divonis tidak akan bisa membuahi. Kambau ngamuk dan menuduh sang istri ada main dengan kawan kantor atau jajan PSK tanpa pengaman. Namun Dapia membantah dan tidak memberi jawaban apa-apa. Selama semingguan, wanita itu hanya nangis dan membujuk sang suami untuk nerima janin dalam kandungannya. Dia bilang mungkin ini jalan dari Tuhan supaya mereka bisa nambah keturunan. Namun Kambau mengatakan bahwa permasalahannya bukan di situ, namun kesetiaan dan kejujuran. Hingga dengan berani, akhirnya Dapia bilang bahwa beberapa bulan lalu dia berhubungan dengan pemilik konter handphone yang berada di Ruko Kaisone sampai berhubungan badan. Tidak dikasih tahu namanya, namun Dapia benar-benar menyesal, tapi tetap nggak mau menggugurkan. Malah yang ada perempuan itu ngamuk kepada suaminya. Kamu sih udah nganggur nggak pernah capek kerja, kok malah bisa-bisanya punya penyakit di burung. Aku kan pengen punya anak kedua, kamu malah nggak terpakai sebagai cowok. 2 hari kemudian, tepatnya pada Selasa siang tanggal 17 Oktober 2024, saat istrinya kerja dan anaknya sekolah, Kambau mendatangi konter handphone milik Jomo di Ruko Kaisone. Hal itu dilakukan setelah mendapat informasi dari beberapa satpam perumahan Victoria bahwa Ibu Dapia nongkrongnya di konter Jomo. Takutnya salah ya kan, sebab di situ ada beberapa konter. Bahkan dari keterangan satpam lain menyebutkan pernah melihat langsung dulu-dulu ya, anunya Jomo digerauk oleh Ibu Dapia. Bisa aja kan mereka punya asmara terselubung. Makanya segera didatangin oleh Kambau, dan saat itu ternampaklah Jomo sedang ngobrol dengan staf wanita yang menjaga konter. Kambau langsung masuk dan nanyain, "Kamu yang namanya Jomo?" Diiyain oleh pemuda tersebut, dan segera si Kambau mengeluarkan pisau lipat dari tas pinggangnya, lalu diseranglah bagian perut Jomo berkali-kali sambil teriak, "Elu yang berani-berani hamilin bini gua ya?" Kurang lebih begitu, tapi pakai bahasa Laos ya wah. Staf wanita karyawannya Jomo berteriak minta tolong manggil orang sekitar buat bantu melerai. Sementara Kambau yang berusaha kabur langsung diamankan oleh warga. Sayangnya luka pada perut Jomo cukup parah hingga lelaki tersebut kehilangan nyawa saat dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Savannakhet. Dapia nangis luar biasa histeris sambil nunjuk-nunjuk suaminya di kantor polisi Savannah karena dianggap sudah salah dalam mentargetkan musuh. Makanya, jadi laki-laki jangan kebanyakan tidur dan males cari kerja biar otak bisa mikir. Karena setelahnya, perempuan tersebut bercerita pada polisi, suami serta sanak saudara mengenai perselingkuhannya dengan Tommy, bukan Jomo. Bahkan dia ngasih alasan kenapa melakukan itu semua, karena suaminya nggak mau berubah dan nggak mau juga mencari kerja. Udah begitu pun malah suka main kasar, ngerokoknya kuat banget, sehari bisa 5 bungkus dan gak pernah lepas dari alkohol. Kalau diajakin main di atas ranjang selalu lemah dan nyerah. Gimana istrinya yang masih produktif bisa merasakan kenikmatan dari belayan pria kalau si Kambau pun tidak menjaga kesehatan? Itulah alasan mengapa cari kepuasan di luar, meski ngaku salah karena ngajak bercintanya dengan Tommy yang notabene masih sangat muda. Hal yang serupa ternyata diungkap juga oleh Puli, di mana dirinya ketahuan hamil pada bulan September 2024 lalu yang diyakini adalah hasil perbuatan dengan Tommy. Karena takut ketahuan oleh suaminya yang akan pulang ke Laos, ternyata Puli melakukan proses pengguguran pada seorang bidan rumahan yang ternyata malah terjadi pendarahan hebat yang hampir merenggut nyawanya. Dia pun diopnam hingga akhirnya jujur pada sang suami yang masih memaafkan. Namun di sini Puli tidak menyudutkan Tommy karena murni kesalahan ada pada dirinya sebagai wanita dewasa yang harusnya lebih punya otak. Sementara di lain pihak, Tommy yang didampingi seorang pengacara dan anggota komunitas perlindungan kaum minor menyatakan bahwa pemuda ini tidak bersalah dan cuma mengikuti kemauan para istri orang tersebut.
Sampai pada hasil keputusannya per hari Selasa tanggal 23 April 2025, masih 3 bulanan yang lalu ternyata sidangnya. Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Savanake menyatakan bahwa Kambau Bonuksa bersalah atas penghabisan nyawa secara terencana meskipun salah sasaran. Pria berusia 37 tersebut terkena hukuman 25 tahun penjara dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 15 tahun kurungan. Sementara Dabia, Puli, dan seorang waria salon yang disembunyikan identitasnya terkena tuntutan perbuatan tercela terhadap kaum minor hingga mendapat hukuman masing-masing 3 bulan kurungan. Lucunya si Dabia malah melahirkan anak sebelum sidang final hasil perbuatan bersama Tommy. Namun tidak ada tuntutan kepada pemuda tersebut untuk bertanggung jawab. Malah Tommy diboyong oleh bos dari abangnya ke ibu kota Vientiane untuk mengikuti rehab dan bersekolah di sana. Bagaimana menurut kamu? Apakah sudah sesuai? Si Tommy nggak perlu bertanggung jawab karena usianya yang masih muda. Ini statusnya sudah dibenarkan ya melalui tes DNA bahwa emang bayinya adalah hasil perbuatan dengan pemuda tersebut. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.